Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ahmad Kosim. Nah, Pak Ahmad Kosim ini adalah salah satu ketua Aptikom dari Sulawesi ya, Pak? Sulawesi Barat ya? Oke. Halo. Oke, Assalamualaikum Pak Ahmad Kosim. Iya, Sulawesi Barat, Pak Ahmad Koslim dari Sulawesi Barat. Oke. Halo, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Bambang. Ya. Baru apa hari ini aktivitasnya? Pak Bambang gimana Bang? Alhamdulillah baik. Habis aktivitas apa ini Pak? Baik. Ya. Ya, kita maklum karena kita ada di waktu. Indonesia bagian tengah, tengah atau sudah masih timur ini Pak? Atau yang ada jeda sedikit ya? Indonesia bagian timur atau tengah ini Pak? Masuk tengah ini Pak. Tengah, oke. Pak Kosim. Bagian timur Pak Bambang. Oke, Pak Kosim. Masuk Indonesia bagian timur. Baik. Mulai menjabat Ketua Aptikom, mulai kapan Pak? Sulawesi. Mulai kapan Pak? Ketua Aptikom tahun 2 kita sudah mulai diberi amanah untuk menjabat sebagai Ketua Aptikom di Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Oke. Di Sulawesi Barat itu terpantau enggak Pak? Pelantikannya di mana Pak? Ya, gimana Pak Bang? Ya, pelantikannya dulu putus, Pak Bang, suaranya gimana? Ya, pelantikannya di mana dulu Pak? Pelantikan. Di Lombok Pak Bambang. Kemarin di Lombok 2016. Baik. Terpantau enggak Pak berapa anggota saudara-saudara kita yang ada di sana? Dari institusi ada berapa Pak kira-kira Pak? Institusi Pak Bambang di sini ada 5 institusi yang punya bidang ilmu komputer. Ada 5 institusi yang punya bidang ilmu komputer. Cuma Pak Bambang jujur aja di Sulawesi Barat itu kalau bidang ilmu komputer itu orang-orangnya masih sangat sedikit Pak Bambang. Sehingga institusi yang punya bidang ilmu komputer ini masih rata-rata didominasi oleh orang-orang yang bukan dari murni bidang ilmu komputer. Oh gitu. Jadi sangat kurang Pak Bambang. Kalau Barat ini masih sangat minim tentang sumber daya manusia di bidang ilmu komputer. Berarti Bapak hafal dong kampusnya, anggotanya, teman saudara-saudara kita? Allah. Ya, dari mana aja nih Pak? Pak itu. Ada dari teman Universitas Tomakaka, itu ada ilmu komputer juga di sana. Ada program studi teknik informatika dan sistem informasi. Ada juga dari STIMIK Hasan Sulur. Itu juga ada 2 program studi. Kemudian ada dari Universitas Sulawesi Barat. Di situ ada juga program studi teknik informatika. Ada satu lagi dari STIMIK Tomakaka, STIK Tomakaka, AMIK Tomakaka, ada AMIK Tomakaka juga. Itu juga ada 2 program studi. Dan di Unasman sendiri, tempat saya, itu home base saya di Universitas Al-Azhar Mandar. Perasaan itu juga saya ada 2 program studi teknik informatika dan sistem informasi. Perasaan saya pernah ya dengan apa dulu ikut program Jardiknas ya Pak ya? Ya, gimana Pak Ahmad? Dulu ikut program Jardiknas ya? Iya, Jardiknas ya, Unasman ikut Pak Bambang. Pak Bambang ada juga ya di situ ya? Kan saya koordinatornya Pak. Iya, alhamdulillah mulai berkembang Pak itu kalau di Unasman itu di kampus saya, tempat saya itu mulai berkembang itu sejak program Jardiknas masuk itu.
Jadi kita mulai berkembang di bidang IT-nya mulai pada saat itu. Kalau tahun 2007 ya pada waktu itu Pak Bambang ya. Betul, 2006 2007. Bapak, profil saudara-saudara kita yang ada di sana bagaimana Pak untuk ilmu komputernya? Ya, gimana Pak Bambang? Profilnya saudara-saudara kita, kampus-kampus yang menjadi member Aptikom bagaimana Pak? Ya, jadi dari beberapa kampus itu kita aktif dalam komunikasi tentang Aptikom. Kami juga sudah sosialisasi program pada kampus-kampus ramai diikuti itu di Aruba Olimpik itu ada 3 perguruan tinggi yang ikut di situ Pak. Cuma memang Pak Bambang kalau di kami itu di Sulawesi Barat itu mungkin karena bidang ilmu yang partisipasinya mungkin agak kurang di Aptikom. Sebab ini kita komunikasi tentang kegiatan-kegiatan aktif, memberikan masukan, informasi, dan banyak hal. Oke Pak, ini kan masa pandemi. Kira-kira di Universitas Bapak dan juga di Universitas saudara-saudara kita di sana, proses kuliahnya bagaimana Pak saat ini Pak? Kemarin komunikasi kami itu tinggi. Kalau di perguruan tinggi saya sendiri Pak itu kita menggunakan fasilitas online. Nah, cuma karena wilayah kami di Sulawesi Barat ini di bagian timur Indonesia ini tidak semuanya bisa menjangkau internet, sehingga kita membuka ruang untuk tetap melakukan tatap muka, tapi dengan tentunya protokol kesehatan dan mengatur shift pertemuan mahasiswa dan dosen. Jadi dalam satu hari itu mungkin hanya ada 2 kelas yang bisa dilakukan pertemuannya di kampus. Itu untuk membantu teman-teman yang terbatas di akses internet. Nah, begitu juga pada beberapa kampus-kampus yang ada di Sulawesi Barat ini. Oke. Jadi sampai saat ini kuliahnya kita menggunakan online dan daring semua ya Pak ya? Ya, masih daring Pak Bambang. Kesulitannya apa Pak? Akses internet Pak Bambang. Jadi wilayah kami itu di Sulawesi Barat, selain topografinya laut dan gunung, juga sarana internetnya memang belum mengakses ke semua wilayah. Jadi walaupun diberikan kuota sekian banyak, tapi kalau di daerah itu memang tidak ada internetnya ya pasti tidak bisa mengakses. Nah, salah satu caranya adalah datang ke kampus atau ke Polewali Mandar ini, tempat di kota Polewalinya ini, untuk bisa mengakses informasi. Nah, itu salah satu yang paling krusial Pak Bambang. Jadi semi daring ya Pak ya? Tentang akses internet. Jadi statusnya daring tapi di jadi kita kampus pakai gitu hybrid, ya? istilahnya teman-teman biasa menggunakan hybrid, jadi daring tapi di sekitar kampus juga sebenarnya. Baik Pak. Karena kalau misalnya di daerah kecilnya bisa juga daringnya. Oke Pak Ahmad Kosim, di Rakornas Aptikom yang karena kita tahu ya Pak. Jadi Rakornas Aptikom yang selanjutnya ini kan akan ada di Gorontalo sebenarnya. Tapi karena pandemi tidak memungkinkan kita untuk attendance secara fisik. Ini kan kita menggunakan daring. Apa pendapat Bapak tentang kondisi ini? Sebenarnya memanfaatkan fasilitas online saat ini itu adalah solusi terbaik ya Pak Bambang. Di tengah pandemik ini, baik itu dalam pendidikan termasuk Rakornas Aptikom ini adalah
solusi terbaik. Jadi cara baru untuk tetap bisa aktivitas, bisa terhubung, tetap eksis tanpa harus melanggar physical distancing dan social distancing. Nah, sehingga solusi untuk tetap melakukan Rakornas online ini adalah solusi terbaik menurut saya. Saya sepakat Pak dengan Rakornas online ini dan kita yakin ini efektif dan efisien. Harapan saya dari Rakornas ini ya ada banyaklah dampak positif yang kita dapatkan baik secara individu maupun secara institusi. Itu begitu Pak Bambang. Baik. Apa harapan Bapak terhadap Rakornas Aptikom yang kesekian kalinya ini, Pak? Dari tahun ke tahun kita selalu berharap bahwa Rakornas ini memberikan banyak dampak positif kepada kita, baik secara individu, anggota individu Aptikom, maupun anggota institusi. Jadi dengan demikian ketika anggota Aptikom itu mendapat dampak positif atau mendapat manfaat dari keanggotaan di Aptikom itu, maka dengan demikian dampak positif yang ada pada individu maupun anggota institusi itu akan memberikan kesan bahwa Aptikom ini benar-benar sangat membantu anggotanya, sangat memberikan manfaat bagi anggotanya. Baik Pak Mas Sugron, terima kasih. Bapak kasih greeting dong. Utamanya yang paling penting dalam hal pandemi. Iya Pak. Bapak kasih greeting dong. Ya, gimana Pak? Rakornas Aptikom tanggal 2 nanti sampai tanggal 7, silahkan. Ya putus-putus Pak Bambang, putus-putus gimana Pak? Beri greeting dong untuk Rakornas Aptikom 2 sampai 7 November 2020. Greeting. Kasih apa Pak? Greeting, kasih ucapan selamat. Apa Pak? Pitting apa? Agak kurang mohon maaf Pak. Selamat mengikuti Rakornas Aptikom digital. Iya. Monggo silahkan. Oke, ya. Jadi saya Ahmad Kaslim dari Aptikom Sulawesi Barat mengucapkan selamat mengikuti Rakornas Aptikom 2020 tanggal 2 sampai tanggal 7 November 2020 secara daring Jaya Aptikom. Oke, terima kasih Pak Ahmad Kosim. Selamat kembali beraktivitas. Semoga sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih Pak Bambang. Salam sama para pimpinan Aptikom di pusat Pak Bambang. Iya. Oke. Jadi saudara sekalian, itu tadi adalah bincang-bincang kita dengan Pak Ahmad Kosim, Ketua Aptikom Sulawesi Barat ya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.